Jadi minggu ke-7 ini kita masuk materi baru yang namanya adalah normalisasi. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah memahami konsep normalisasi dan ketergantungan fungsional. Kemudian kita juga mempelajari tahap-tahap dari normalisasi ya, di mana salah satunya itu nanti normalisasi itu ada 5 tahap ya. 1, 2, 3, BCNF 4 sampai 5. Hari ini kita hanya mempelajari 1 sampai 3. Dan untuk kelanjutannya sampai tahap kelima itu kita mempelajari minggu depan. Oke, jadi normalisasi, apa sih yang dinamakan normalisasi ya? Jadi normalisasi itu adalah sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi mudahnya ya, normalisasi nanti itu membentuk tabel yang sudah kita hasilkan, yang mau kita terapkan di database agar tabelnya itu paling efisien, tidak ada perulangan lagi, dan tidak ada ambiguitas. Maksudnya ambiguitas itu apa? Nggak ada kebingungan, sebenarnya data ini tuh harus disimpan di tabel mana, sudah tidak ada yang seperti itu. Jadi tabelnya benar-benar sudah baik, efisien. Kalau diterapkan di database itu akan menjadi basis data yang sudah sangat ya yang bisa kita katakan hampir benar lah, sudah benar gitu kan. Nah, jadi normalisasi itu dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi sudah baik. Sehingga ketika nanti relasinya sudah bagus, sudah optimal ya, sudah paling baik bentuknya itu ketika kita melakukan operasi ya. Jadi nanti waktu setelah UTS kita akan mencoba operasi di database ya, memasukkan data, update, delete, modifikasi itu semua sudah bisa berjalan baik tanpa ada satu error ya, karena memang sudah kita buat sedemikian rupa agar relasi antar satu tabel dengan tabel yang lain itu memang sudah bentuknya sudah benar. Oke. Nah, hasil akhirnya dari normalisasi ini biar kita bisa menghindari database yang buruk ini ya. Apa itu database yang buruk? Jadi kalau database yang buruk itu ada data yang sama tapi ada di beberapa tempat, baik beberapa tabel ataupun beberapa record. Kalau record itu yang isiannya itu ya, misalkan baris 1 sama baris 2 itu kok ada tabel data yang sama, atau data 1 sama data 10 kok sama datanya. Kalau kita sudah menerapkan normalisasi, maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Pasti setiap baris di tabel kita itu harus pasti berbeda isinya. Ya. Kemudian ketika rancangannya buruk, itu nanti juga akan susah dalam menghasilkan informasi. Kemungkinan juga ada informasi yang hilang atau tidak tercatat ya. Dan ini yang tadi ya, yang mirip dengan nomor 1 itu tidak boleh ada redundansi atau pengulangan data. Misalkan data 1 sama data ke-10 itu tadi sama ya kan, disimpan di database yang sama. Itu kan sama saja dengan kita menghabiskan banyak penyimpanan, ruang penyimpanan. Dan itu akan memberatkan servernya ya. Jadi makanya sebisa mungkin memang harus sih kalau di database tidak ada data yang berulang. Itu. Nah, ini maka harus dilakukan normalisasi agar datanya lengkap, tidak ada data yang sampai tidak tercatat. Kemudian mengurangi kompleksitas. Ketika tabelnya sangat ribet gitu ya, hubungannya sangat banyak gitu, relasinya kita buat sedemikian rupa agar lebih efisien, lebih optimal, tidak terlalu kompleks. Kemudian untuk mempermudah modifikasi, ini nanti kalau kita sudah pakai di database, waktu mau insert data, update data, delete, itu akan lebih mudah. Ya.
Jadi sebelum kita mengenal yang namanya normalisasi, ya kita juga harus mengerti apa itu namanya ketergantungan fungsional atau functional dependency ya. Kondisi functional dependency atau FD ya dinyatakan sebagai berikut. A menentukan B. B secara fungsional tergantung A. Ya, syarat fungsional dependensi terjadi jika minimal 2 baris pada suatu tabel dengan nilai A yang sama memiliki B yang juga sama. Nah, ini kalau bingung baca ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini contohnya. Ada tabel, sepertinya ini tabel nilai ya. Ada nama kuliahnya, mahasiswanya, NIM-nya, dan namanya. Kemudian ada indeks nilai. Kalau kita lihat di sini, ya, NIM sama mahasiswa. Nama mahasiswa pasti tergantung sama NIM ya. Kita tahu namanya ya berdasarkan NIM-nya. Kita tahu itu Kevin, itu NIM, kita tahu itu namanya Kevin, kita lihat dulu NIM-nya itu nomor berapa, gitu kan biasanya kalau di data mahasiswa. Seperti itu. Jadi di sini ada kolom yang tergantung dengan kolom yang lain isian datanya. Selain itu nilai ya, kita bisa menentukan Kevin dapat nilai A di basis data. Itu kan berarti harus tahu mahasiswanya siapa, ya, dan kita juga harus tahu kuliahnya siapa. Berarti kolom nilai ini ya juga bergantung pada nama kuliah dan NIM, karena kita kalau mau ngasih nilai harus tahu nilainya punya siapa dan mata kuliahnya apa. Jadi ini juga ada fungsional dependensi. Nilai tergantung pada NIM dan nama kuliah. Ya. Kalau yang non fungsional dependensi itu nama kuliah sama NIM kan nggak tergantung ya. Kita tetap bisa menentukan nama kuliah tanpa kita harus tahu NIM-nya anaknya. Nah, kemudian kita juga tetap bisa menentukan data mahasiswa tanpa kita tahu nilainya. Non-FD atau non-functional dependency dapat digunakan untuk membantu mendapatkan fungsional dependensi dari seluruh tabel. Jadi kayak misalnya tadi kita, indeks nilai ya, indeks nilai itu tergantung kemana sih? Kita bisa ngasih nilai, ke NIM sama ke nama kuliah. Berarti non-functional dependensi, NIM sama nama kuliah ini bisa dipakai untuk menentukan fungsional dependensinya indeks nilai. Bingung? Ada pertanyaan dulu mengenai fungsional dependensi? Jadi intinya kalau FD ya fungsional dependensi itu isi datanya itu tidak akan bisa kita isi kalau kita nggak mengetahui data yang lain. Nilai tidak akan bisa kita isi kalau kita nggak tahu mau ngisi namanya siapa, basis nama kuliahnya apa. Nama mahasiswa ya kita nggak bisa ngisi kalau kita nggak tahu NIM-nya dulu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Belum? Bisa. Oke ya. Lanjut ya. Ini tadi penjelasannya. NIM karena untuk setiap NIM yang sama nilai nama mahasiswa juga sama ya. Jadi nama mahasiswa itu memang ya tergantung NIM-nya. Nggak mungkin NIM-nya beda tapi nama mahasiswanya sama. Ya mungkin sih ada namanya yang sama, tapi pasti kita mengetahuinya nama mahasiswa itu ya dari NIM-nya kan, kalau dari mahasiswa. Kemudian ini yang tadi ya nilai ya. Untuk memberi nilai kita harus tahu kita mau ngasih nilai ke siapa berdasarkan NIM-nya dan mata kuliah apa berdasarkan nama kuliahnya. Nah, karena atribut nilai tergantung pada nama kuliah dan NIM, ya, maka dalam NIM secara bersama-sama dalam arti yang lain, nama kuliah dan NIM yang sama, maka indeks nilai juga sama karena nama kuliah dan NIM merupakan sifat unik ya. Jadi nanti ini kayak misalnya diisi di tabelnya ya, nama kuliah, NIM-nya itu bisa ganti-ganti ya, nama kuliahnya siapa, NIM-nya siapa, baru kita bisa isi
indeks nilainya. Oke, ini contoh. Andaikan ada tabel nilai seperti ini. Ada NIM, nama mata kuliah, semester, dan nilai. Atribut kuncinya adalah NIM, ya, NIM-nya kan pasti beda, nama mata kuliah juga bisa jadi beda-beda dan semester. Maka fungsional dependensinya adalah nilai tergantung pada NIM, nama mata kuliah, dan semester. Nah, kalau yang tadi ini ya, nilainya cuma bergantung sama nama kuliah dan NIM ya, karena memang di datanya nilainya ini yang bisa diketahui di tabel ini cuma NIM sama nama mata kuliah. Bisa jadi ada, kalau di Polinema mungkin nggak ada ya, kalau di universitas lain ada anak yang mengulang, jadi mata kuliahnya diambil di beberapa semester. Misal semester ini nilainya ternyata dapat E, semester depan bisa ngambil lagi. Makanya di sini nilainya itu ditentukan selain NIM, nama mata kuliah juga berdasarkan semester. Bisa dipahami ini apa bingung? Bisa. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang masuk tahap normalisasi. Sebenarnya ya, yang sudah kita pelajari selama ini itu seharusnya sudah menghasilkan normalisasi yang baik. Misalkan kemarin kalian ada relasi ya, ada relasi, kemudian dari ERD itu kan kemarin sudah ada apa? Untuk pemetaan itu kan sudah ada syaratnya. Pertama, kita harus tahu dulu apa ada yang multi value, ya kan? Kemudian kalau multi value berarti dibuat tabel baru, ya. Jadi itu kan kemarin awal-awalnya di tahap pemetaan. Nah, sebenarnya yang sudah kita lakukan di situ, itu sebenarnya kita juga sudah melakukan normalisasi. Cuma kalian aja yang nggak tahu kalau itu namanya normalisasi, kan memang belum kita pelajari. Jadi sebenarnya normalisasi ini ya hampir mirip dengan yang sudah kita lakukan kemarin. Cuma di sini kita belajar, oh bagian ini tuh ternyata normalisasi tahap keberapa gitu ya nanti ya. Jadi normalisasi ini ada tahap-tahapnya. Mulai dari yang paling ringan ya, atau 1 NF. Jadi NF itu kepanjangan dari normal form ya, form PORM atau bentuk ya kalau bahasa Indonesia. Jadi bentuk normal pertama, mungkin bahasa Indonesia seperti itu biasanya ngomongnya. Jadi 1 NF itu 1 normal form sampai 5 NF. 5 normal form atau bentuk normal ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 5 nanti. Yang paling sering kita gunakan sebenarnya itu kalau di database itu 1 sampai 3 atau BCNF itu sudah cukup. Cuma karena kita masih mempelajari teori ya, jadi kalau teori itu ya sampai 5, jadi nanti kita juga berusaha membuat sampai 5 gitu ya. Dimana nanti hari ini kita cuma belajar dari 1 sampai 3. Nah, ini ya sudah disebutkan, biasanya cuma dilakukan sampai tahap 3 atau BCNF karena sudah cukup sebenarnya. Cuma memang ada case-case tertentu, bisa kalau misalnya kalian sudah kerja di perusahaan besar gitu ya, tabelnya itu nggak cuma 5 tabel, bisa sampai 100 tabel, isian datanya itu sampai 1 juta, itu bisa juga sampai normalnya sampai ke 5, karena memang butuh tabel yang benar-benar optimal. Oke, jadi sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal ya jika dia memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah jika ada dekomposisi penguraian, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Ya. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan menjadi tabel baru, tabel-tabel tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Nah, ini contohnya yang kemarin, misalkan ada multi value hobi gitu kan. Terus kalian buat tabel baru, tabel hobi. Nah, itu nanti tetap kita bisa tahu isinya tabel hobi ini bergantung atau punyanya anak yang mana, punyanya mahasiswa yang mana. Nah, sebenarnya memang kemarin kita sudah nyoba ya di yang pemetaan, cuma di sini lebih didetailkan lagi nanti. Kemudian misalkan ada many to many, ya ada many to many nanti akan membuat tabel baru kan kemarin kan caranya.
Nah, tabel baru yang dibuat ini, apakah memang sudah betul isian datanya? Bisakah mengetahui dari dua tabel yang dipisah tadi, dari dua tabel utama yang dijadikan tabel baru tadi? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan perdata atau dependency preservation ya, preservation. Jadi yang tadi ya, ada ketergantungan tadi itu ketika kita melakukan edit data, misalkan ada mahasiswa sama kelas ya. Mahasiswanya namanya Zaid gitu ya, kelasnya kelas 2B ya. Kemudian ketika ternyata kelas 2B-nya ini, semua anak kelas 2B ini mau dinamakan MI2B, 1B ya kalian ya. MI1B itu apakah nanti datanya di mahasiswa yang namanya Zaid itu kelasnya dari 1B berubah jadi MI1B. Nah, itu harus tetap terjaga ketika satu tabel yang punya PK-nya tadi ya, kelas tadi diubah, nanti tabel yang punya FK itu juga datanya harus ngikut. Nah, itu nanti akan kita pelajari seperti itu. Nah, mungkin sekarang kalian masih bingung ya, nanti kita satu-satu tahap. Kemudian ada tahapan yang namanya juga BCNF. Jadi ada 1, 2, 3, kemudian BCNF, 4F sama 5F. Jadi BCNF itu adalah kepanjangan dari Boycott Normal Form ya. Nah, ini juga harus terpenuhi. Jadi, makanya kenapa tadi yang di awal ini dibilang setidaknya sudah sampai BCNF, ya. Karena memang kalau sudah nyampe BCNF biasanya itu sudah optimal. Ya. Tapi kalau belum sampai BCNF, cuma sampai 1 NF aja, masih ada kemungkinan tabelnya belum optimal. Oke, ini yang pernah kita pelajari di beberapa minggu lalu ya. Ada tabel seperti ini. Ada personil, tanggal lahir, karakteristik. Karakteristiknya dibagi lagi, ada tinggi, berat, rambut hitam. Nah, ini tidak normal ini. Ya, kalau kalian ingat di ERD, ini berarti ada apa namanya? Ada atribut karakteristik. Kemudian atribut karakteristik ini masih bisa jadi komposit itu ya, dibagi lagi jadi atribut tinggi, atribut berat, atribut rambut hitam. Sebenarnya kemarin sudah dipelajari kalau ada yang seperti itu, yang dipakai adalah atribut yang kompositnya atau yang ada di dalamnya. Maka nanti bentuknya akan seperti ini. Ini nanti normal itu ya seperti ini. Sebenarnya yang sudah kalian pelajari kemarin ya sudah mempelajari normalisasi secara tidak langsung ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Yang karakteristik ini udah diganti saja dengan tinggi, berat, dan rambut hitam. Jadi bentuknya akan seperti tabel yang di bawah. Yang di bawah ini sudah normal ya bentuknya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum. Belum. Nah, nggak ada ya. Oke, jadi ada di dalam suatu basis data itu yang kita sebut dengan tabel universal. Jadi tabel universal ya atau star table adalah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, ini kalau kalian belajar kemarin ya, ERD, ada NIM, alamat, tanggal lahir, kode kuliah, nama kuliah. Bisa kita lihat di sini. Sebenarnya ini adalah ada berapa entitas di sini di dalam tabel yang pertama. Oh, ini lanjutannya ya di bawah ya. Ada berapa entitas sebenarnya? 7. Entitas ada 7. Ada apa saja? Mahasiswa, terus, nah, jadi ingat lagi ya, entitas itu kan kayak mewakili mahasiswa, mewakili kuliah, kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam satu tabel ini, ada tentang mahasiswa, ada tentang kuliah, ini lanjutannya yang di bawah ya. Kemudian ada tentang nilai, ada jadwal kuliah, ada dosennya, ya. Nah, ini
semua data dijadikan jadi satu, ini ya nggak bagus. Ya ini namanya tabel universal. Harusnya nanti kita bagi-bagi berdasarkan entitasnya. Ya, kita kalau ngomongin yang kayak ERD kemarin, jadi nanti ada tabel mahasiswa sendiri, ada tabel kuliah sendiri, ada tabel jadwal sendiri, dosennya sendiri, baru nanti kita hubungkan. Nah, yang seperti ini tidak bagus, ini tidak normal, makanya kita harus mempelajari normalisasi. Nah, nanti dari tabel-tabel ini kan kita pisah-pisah itu ya, jadi mahasiswa sendiri, kuliah sendiri, ya seperti yang sudah kalian pelajari selama ini. Nah, ketika kita hubungkan, ada relasinya, sebenarnya kita bisa melihat bentuknya itu akhirnya, pada akhirnya ya bisa tahu seperti ini. Oh, mahasiswa ini ngambil kuliah yang ini. Oh, kuliahnya jadwalnya hari Rabu. Oh, dosennya yang ngajar Pak mana, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah direlasikan, bisa nanti kita tetap tahu data hasil akhir yang seperti ini. Walaupun nanti bentuk tabelnya itu tidak jadi satu, tapi memang harus dipisah-pisah berdasarkan entitasnya. Oke, dekomposisi tidak aman. Terdapat tabel ABC dengan A ya B tergantung pada A, C tergantung pada B. Nah, tergantung pada B. Oke. Nah, kalau dilihat di sini ya, mungkin agak bingung ya karena cuma angka-angka saja seperti ini ya. Nah, nanti kita coba lihat yang contoh nyata aja ya. Jadi ini tentang dekomposisi. Nanti kalau misalnya kalian sudah belajar mengquery ya namanya. Kalau yang di database di MySQL itu harus bisa menghasilkan data yang utuh. Nah itu nanti kita bahas kemudian aja. Kita lewati dulu. Ya, jadi nah, yang harus diingat pada saat kita membuat normalisasi harus ada namanya dependency preservation, pemeliharaan ketergantungan. Jadi walaupun nanti tabelnya kita pisah-pisah ya, tabel yang seperti ini nanti kita pisah-pisah jadi tabel-tabel mahasiswa sendiri, kuliah sendiri, tetapi tabel tersebut harus tetap bisa menghasilkan tabel yang utuh. Maksudnya FK-nya jelas. Kalau kita tahu FK-nya jelas, berarti relasinya jelas. Dependensinya juga pasti sudah jelas. Ya, dependensi yang awal tadi. Jadi ini bentuk-bentuk normalisasi. Awalnya tabelnya seperti tadi ya, yang contohnya yang seperti ini ya. Ini adalah tabel tidak normal, kita bilangnya. Jadi di sini bentuknya masih tidak normal. Kemudian kita lakukan penghilangan perulangan. Ini ya nanti ya tahap 1. Jadi tahap normal pertama, bentuk normal pertama. Kita lakukan lagi yang kedua, jadi normal bentuk kedua. Kita lakukan lagi yang kedua, ini ya menghilangkan ketergantungan, nanti jadi bentuk normal ketiga. Jadi kita nanti belajarnya dari bentuk tidak normal sampai menghasilkan bentuk normal ketiga ya. Oke, sebelum saya masuk ada pertanyaan dulu. Belum? Belum. Ya, jadi memang ini materinya agak berat juga sih. Jadi, kalau misalkan ada yang nggak dimengerti, boleh langsung aja nanya ya. Oke, jadi tadi bentuk normalisasi itu seperti ini. Cukup panjang tahap-tahapnya, mulai dari yang tidak normal sampai menghasilkan normal 5. Nah, kita bahas dulu dari normal pertama. Ya, jadi normal pertama adalah tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit, atau kombinasinya. Dan kita juga harus bisa mendefinisikan atribut kunci. Setiap atribut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini sebenarnya masuk yang kemarin kalian
pemetaan itu kan, yang pertama harus dicek kan multi value sama apakah komposit atau tidak ya. Jadi kayak misalnya kemarin nama dibagi nama depan, nama belakang. Nah ini sebenarnya sama saja. Normal pertama itu seperti itu. Dan kita juga harus tahu atribut kuncinya. Ya, nilainya harus atomik. Tidak dapat dibagi lagi. Misalkan nama tadi ada nama depan, nama belakang, berarti yang kita pakai ya sudah namanya, nama depan sama nama belakang. Nggak boleh pakai nama saja. Gitu. Atau mungkin ada alamat. Alamatnya ada kecamatan, kabupaten, provinsi, ya dijadikan satu. Nah itu kita bisa bagi lagi. Jadi ada alamat yang mungkin jalannya itu ya, kemudian kecamatan sendiri sama kabupaten, terus provinsi. Nah itu contohnya dari suatu atribut kita bagi lagi sampai nggak bisa dibagi ke dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian kita mendefinisikan primary key, ya ini pasti kalian sudah bisa semua. Yang ketiga adalah jika ada yang atribut multi-value, komposit, atau kombinasi, kita buat menjadi tabel baru. Kalau yang multi-value ya, jadi kok tabel baru. Kalau komposit menjadi atribut yang berbeda. Jadi ini sama seperti yang dua minggu lalu ya sebenarnya. Yang sudah kalian lakukan itu ternyata adalah normalisasi tahap 1. Nah, ini contohnya. Yang atas ini adalah multi value. Hobinya itu banyak. Harry ini hobinya sepak bola, baca komik, berenang, ya. Tidak boleh ada tabel yang bentuknya seperti ini. Atau mungkin kita bagi hobinya jadi ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Padahal Siti Zulaiha itu hobinya cuma 2. Atau mungkin nanti ada anak yang lain gitu ya di bawah sini hobinya itu ada 4. Nah, seperti itu kan kita jadi nggak bisa kalau buat hobi 1, hobi 2, hobi 3 seperti ini. Sehingga nanti kita akan membuat tabel baru. Ya, ini sama seperti yang minggu lalu kan. Minggu sebelumnya. Tabel baru. Jadi ada tabel mahasiswa dan yang kedua adalah tabel hobi. Di mana tabel mahasiswa ini yang di sini NRP ini kayak NIM gitu ya. NIM sama namanya siapa. Kemudian yang hobi ini NIM sama hobinya. Jadi untuk NIM yang sama bisa hobinya ada banyak. Jadi bentuk seperti ini adalah bentuk yang sudah normal. Bentuk normal ya. Ini kemarin juga sudah dibahas sih. Cuma belum dibilang aja kalau ini normalisasi tahap 1. Oke. Nah, normalisasi tahap 1 yang selanjutnya adalah komposit. Kalau masih ada atribut komposit, kita jadikan atribut baru. Ya, contohnya kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Ya, jadwal ini masih bisa dipisah ya kan? Kalian mata kuliah basis data, jadwalnya ada harinya, hari Selasa ya kan? Jamnya jam 9.40 gitu kan. Nah, ini karena masih bisa dipisah jadwalnya ini ada hari, ada jam, maka atribut jadwal ini kita buat jadi atribut baru, atribut hari dan atribut jam. Nah, maka bentuk yang kedua ini ya yang di bawah ini adalah bentuk yang sudah normal. Jadi kalau yang masih jadwal saja isinya nanti gabungan hari dan jam itu belum normal. Ketika kita sudah membagi hari sendiri, jam sendiri, maka dia sudah menjadi atribut yang normal. Jadi ini adalah atribut normal pertama. Ada pertanyaan dulu untuk normal pertama. Sudah ketiduran? Nggak ada suaranya. Belum, Bu. Belum ya? Jangan tidur dulu ya. Enggak, belum. Ya, karena mata kuliah basis data ini akan kalian pakai terus ya. Jadi sangat rugi kalau misalnya kalian tidak mendengarkan dengan seksama. Karena nanti kalau kalian sudah masuk mata kuliah web misalkan ya, pasti masih butuh basis data. Mobile juga pasti butuh bikin basis data.
proyek gitu, apalagi proyek ya, pasti butuh basis data. Jadi basis data ini selalu akan kalian pakai sampai nanti LA ya, bikin skripsi juga harus paham ini. Oke, saya lanjutkan ke normal kedua. Jadi setelah normal pertama tadi ya, multi value-nya dijadikan tabel baru, kompositnya dijadikan atribut baru. Nah, kita masuk ke normal kedua. Nah, bisa jadi ada tabel yang sudah memenuhi normal 1, tetapi tidak memenuhi normal kedua. Jadi kalian bisa skip tahap normal 1-nya, langsung masuk ke tahap normal kedua. Ya, jadi memang tabel yang ada di dunia ini ya, ada banyak sekali. Mungkin saja dia sudah memenuhi normal 1, normal 2, tapi belum memenuhi normal 3. Jadi kalian ya langsung aja skip yang normal 1 sama normal 2, langsung menormalkan ke normal ketiga. Atau mungkin ada tabel yang sebenarnya itu dia cuma normal 1 saja butuhnya. Ya berarti kalian cukup melakukan normal 1. Kalau misalnya memang sudah kelihatan normal 2 sampai normal terakhirnya sudah terpenuhi. Kayak gitu. Cuma memang wajarnya ya, biasanya kalau belum memenuhi normal 1 ya normal 2-nya juga kadang ya belum. Kalau sudah memenuhi normal 3, normal 2, normal 3-nya belum. Jadi makanya tadi yang di awal-awal ada tahap-tahap itu. Kalau belum normal semua ya berarti harus mengikuti tahap tadi. Dari normal 1, normal 2, normal 3 sampai normal 5. Oke. Nah, untuk normal 2 pasti harus memenuhi normal 1 dulu. Kalau belum memenuhi normal 1 nggak boleh langsung ke normal 2. Jadi normal 1 harus wajib terpenuhi dulu. Nah, sekarang kalau sudah terpenuhi seperti tadi, kita melihat ketergantungan parsial. Ya. Semua atribut bukan primary key hanya boleh memiliki ketergantungan pada primary key. Nah, ini seperti contoh yang tadi ya. Ada seperti ini. Nah, ini kalian kalau lihat tabel ini, yang menjadi primary key yang mana? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Tabel yang di sini nih, yang jadi primary key yang mana? NIM. NIM ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, biasanya jadi primary key NIM. Nah, kalau tahap 2NF, semua atribut yang ada di sini cuma boleh tergantung pada NIM. Coba kita lihat ya. Nama mahasiswa pasti tergantung sama NIM ya. Betul? Iya. Alamat mahasiswa tergantung sama NIM. Betul ya? Kemudian kode kuliah, loh, kok ada kode kuliah? Kode kuliah ini tergantung sama NIM atau tidak? Tidak, ya. Kan saya tetap bisa membuat tabel mata kuliah tanpa harus tahu NIM-nya siapa, ya kan? Nah, berarti ini kelihatan ini sudah pasti dia ini nggak memenuhi yang namanya 2F. Ya, karena ada kode kuliah, nggak mungkin kode kuliah tergantung sama NIM. Terus kita lihat selanjutnya. Nama kuliah masa tergantung sama NIM? Nama kuliah tergantungnya sama kode kuliah. SKS tergantung sama kode kuliah juga ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada dua atribut yang dia menjadi menjadi primary key ya, atau dia yang menjadi atribut utama di mana atribut lain itu tergantung ke dia, yaitu NIM dan kode kuliah ya. Sebagian mereka tergantung sama NIM, sebagian juga tergantung sama kode kuliah. Nah, yang terakhir nih, indeks nilai. Kalau saya mau ngasih nilai, seperti yang tadi ya, saya ngasihnya kan melihat mahasiswanya dulu. Kemudian, habis itu kan saya nggak langsung ngasih nilai aja. Saya nggak langsung ngasih nilai ke Muammar gitu kan, nggak mungkin. Saya lihat dulu, Muammar ini ngambil kelas saya atau tidak, ya kan? Berarti saya juga harus tahu kode kuliahnya. Jadi, bisa jadi juga ada
atribut yang tergantung ke dua atribut. Bingung ya. Kalau yang nama sama alamat kan cuma tergantung sama NIM. Nama kuliah sama SKS cuma tergantung sama kode kuliah. Lah indeks nilai ini tergantung sama NIM sama kode kuliah. Nyambung? Lumayan. 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 Oke ya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka tabel ini sudah pasti tidak normal. Dia harus dipisah lagi. Jadi, dia dikelompokkan ya nanti ya. Ini ya kalian gampangannya sih kalau kita yang waktu belajar ERD kita lihatnya ya ini ada atribut NIM sama ada atribut kode kuliah ya. Jadi yang pasti kita pertama oke, bentar, mana ya? Oh ini udah ganti ya. Jadi yang pertama kita pasti bikin NIM ya kan. Tabel mahasiswa. Ini kalian lihatnya yang sini dulu ya. Yang NIM ini ya. NIM-nya jadi PK. Kemudian atributnya adalah nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Nyambung di sini? Ada tabel mahasiswa yang pertama. Kemudian tabel yang kedua adalah yang tergantung sama kode kuliah saja. Jadi yang pertama yang tergantung sama NIM saja, tabel yang kedua yang tergantung sama kode kuliah saja. Ini mungkin dinamakan tabel mata kuliah ya. Berarti primary key-nya kode kuliah, atributnya nanti selain kode kuliah ada nama kuliah sama SKS. Terus yang indeks nilai. Apakah dia bisa digabung ke mata kuliah atau bisa digabung ke mahasiswa? Tidak bisa. Kenapa? Karena spesial untuk yang nilai ini, dia tergantungnya kedua. Ke NIM sama ke kode kuliah. Tidak hanya ke NIM saja atau ke kode kuliah saja. Jadi karena dia tergantungnya ke NIM sama kode kuliah, dia dijadikan tabel baru. Tabel barunya, misalkan dinamakan tabel nilai. Isinya nanti ya, primary key-nya ada NIM sama kode kuliah, dan ada atribut indeks nilai. Sehingga hasilnya sama yang kayak di bawah ini ya, yang FD1. Jadi FD1 itu tabel nilai, primary key-nya ada dua, karena dia tadi tergantung ke dua nilai, ke NIM sama kode kuliah. Tabel kedua, tabel mahasiswa. Cuma tergantung ke primary key-nya mahasiswa NIM saja. Yang ketiga, tabel mata kuliah. Hanya tergantung atau primary key-nya cukup kode kuliah saja. Jadi ini bentuk fungsional, bentuk normal kedua berdasarkan fungsional dependensi. Gampangannya kalau kalian lihat seperti ini, biasanya sih gampangannya ya lihat primary key-nya ada berapa ya. Kalau ini tadi bilangnya primary key-nya NIM, ternyata nggak mungkin kan ada primary key yang lain. Jadi nanti dari primary key yang ada, kita lihat atribut yang lain itu tergantungnya ke salah satu primary key saja atau ke dua-duanya primary key. Kalau yang ke salah satu saja, ya dia digabungkan jadi satu tabelnya. Kalau yang kedua-duanya harus dipisah menjadi tabel baru yang lain. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Paham? Paham, Bu. Oke, Lumayan paham. lumayan. Ya, seperti itu. Jadi ini contoh 2NF ya, seperti tadi. Nah, ini kita lihat ada contoh yang lain. Ada part, ada warehouse. Ini sepertinya untuk menyimpan tentang gudang ya. Warehouse itu kan gudangan ya. Gudang, ada alamat gudangnya, ada kuantitasnya, ini ada partnya. Nah, ini saya agak bingung nih, coba kita lihat dulu. Semua atribut bukan key primer. Di sini tulisnya primer ya, kalian bisa anggap ini primary key ya. Hanya boleh memiliki ketergantungan pada atribut primer. Contoh, part. Nah, ini kayaknya part ini adalah barangnya ya. Quantity ini kuantitas barangnya. Jadi bisa kalian anggap ada suatu data yang menyimpan produk A ya, atau
Misalkan saya gampangannya ada tas disimpan di gudang yang mana, jumlahnya di gudang tersebut itu ada berapa tas. Kemudian ada sepatu disimpan di gudang yang mana, jumlahnya sepatu itu ada berapa buah, kayak gitu. Nah, ini sama seperti itu. Jadi yang part ini menunjukkan produknya tadi, ya. Kalau yang warehouse ini menunjukkan gudangnya. Nah, karena di sini ada data tentang barang ya. Barang ada berapa banyak dan ada gudang juga, ada gudangnya itu namanya gudang apa, alamatnya apa. Bisa kita anggap di sini ada dua entitas ya kan? Ada entitas mengenai gudang dan juga ada entitas mengenai barang. Nah, oke, seperti itu. Jadi nanti kalau ada seperti itu ya berarti kita membuat dua atribut. Oke. Kemudian yang paling gampang tabel gudang dulu. Kalau gudang berarti yang kita kan biasanya kalau gudang yang nyimpen nama gudangnya saja sama alamatnya di mana. Berarti nanti yang pertama ada tabel gudang ya. Gudangnya itu yang Boston, New York dan lain-lain ini alamatnya di sini. Di sini karena ada yang terulang ya, tadi ada Boston, ada New York, Boston 2 kali ya. Berarti nanti harusnya tabelnya ya cuma isinya cuma Boston sama New York saja seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada barang ya, ada barang, ada gudang dan ada jumlah ya. Kita melihatnya nyimpen jumlahnya tadi, selain kita harus tahu barangnya, kita juga harus tahu nyimpennya itu di gudang yang mana ya. Karena bisa jadi misalkan sama-sama tas ya, saya punya pabrik tas gitu ya. Saya simpan di di gudang A tasnya 10, di gudang B tasnya 50 ya. Berarti kan 10 sama 50 itu kita harus tahu barangnya apa sama gudang yang mana. Ya, Bu? Oleh karena itu, tabel yang kedua untuk kuantitas ini primary key-nya selain part ada juga warehouse, ada selain produk ada juga gudangnya. Jadi produk yang nomor 42 ini disimpan di gudang Boston, jumlahnya 2000 gitu. Jadi nanti akan ada dua tabel bentuknya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Bisa jadi sebenarnya ini ditambahkan ya, misalkan part, terus nama partnya apa. Cuma karena di tabel sini nggak ada penjelasan tentang part, ya sudah partnya berarti ya sudah digabung saja dengan kuantitas dan warehouse ini. Ada pertanyaan? Bingung? Butuh dijelaskan lagi untuk yang contoh kedua? Belum? Iya, Bu. Iya, kenapa? Bingung? Masih bingung. Oke ya, masih bingung. Oke, jadi kalau yang nomor 2 ini, part ini adalah barangnya ya, terus kemudian warehouse ini adalah gudangnya, kemudian quantity ini jumlah yang disimpan ya, barang yang disimpan, dan yang warehouse address ini adalah alamat ya. Kita sudah pasti tahu kalau warehouse address ini pasti tergantung ke mana. Kalau warehouse address, alamat gudang pasti tergantung ke warehouse ya kan, karena kayak misalnya alamat itu kan ya pasti harus tahu alamat gudang, kita harus tahu gudangnya yang mana kan. Primary key-nya pasti yang warehouse. Jadi untuk yang warehouse address dia tergantung ke warehouse. Jadi nanti dia akan dijadikan tabel baru yaitu warehouse dan warehouse address. Untuk tabel pertama bingung? Yang kanan ini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Saya. Oke, kemudian part kan nggak mungkin kan dia jadi part ini kan kayak produknya itu kan ya. Dia kalau produk, nomor produk atau ID produk dia kan nggak mungkin kan tergantung ke yang lain kan. Biasanya ini kan kayak primary key ya. Jadi ya ini ya kita anggap primary key. Kemudian yang warehouse ini kan juga tadi menjadi primary key juga.
Nah, jadi ada dua primary key ini. Sekarang kita lihat quantity. Quantity ini tergantung ke part saja, atau tergantung ke warehouse saja, atau tergantung ke dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Nah, dua-duanya ya, karena jumlahnya ini untuk menentukan jumlah produk di suatu gudang, kita harus tahu produk apa yang mau kita catat dan gudangnya gudang yang mana. Dua-duanya, nggak mungkin part saja. Kalau tahu barangnya saja, kita bingung nanti. Oh, ini disimpan di gudang yang mana? Nggak tahu. Atau mungkin gudangnya saja. Kita tahu ada barang di gudang itu, tapi barangnya barang yang mana? Bingung juga kan? Makanya untuk quantity ini tergantung ke part sama warehouse. Oleh karena itu nanti tabelnya jadi seperti ini. Ada primary key-nya ini, jadi kita anggap dua primary key-nya. Ada primary part sama warehouse. Kemudian quantity ini menjadi atribut yang tergantung ke keduanya. Jadi seperti itu. Masih bingung? Udah, Bu. Udah, Oke, cukup ya. Jadi nanti seperti itu ya. Kalau kalian banyak berlatih ya, nanti akan menemukan banyak contoh-contoh lagi dan bisa lebih mudah untuk mengerjakan selanjutnya. Memang harus banyak latihan kita kalau basis data ini. Oke, jadi tadi yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama tadi masih ingat multi value ya. Kalau yang pertama multi value dan atribut komposit. Yang kedua adalah dependency functional ya. Kita lihatnya tadi atribut ini dia PK-nya yang mana. Atribut yang ini PK-nya yang mana. Kita kelompokkan berdasarkan PK-nya. Ketika PK-nya cuma satu ya berarti atribut yang tergantung dengan PK yang satu itu dijadikan satu. Ketika ada atribut yang tergantung ke PK yang ada dua-duanya, kita pisahkan menjadi tabel baru ya. Itu tadi yang nomor 2 seperti itu. Nah, sekarang ya nomor 3. Ya, jadi yang nomor 3 ini sudah pasti kalau kita mau menjalankan nomor 3, yang nomor 1 dan 2 itu harus terpenuhi ya. Jadi harus dalam bentuk normal kedua. Oke, kemudian tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan key primer tergantung pada atribut bukan key primer lainnya. Ya. Nah, ini langsung aja ya masuk ke contoh ya. Jadi ini ada tabel yang sangat banyak atributnya ya. Seperti ini. Ada tabel, oh ya ini nggak sangat banyak sih, nanti banyak yang bawah. Berdasarkan informasi tabel universal pada tabel mahasiswa, atribut alamat sesuai dengan kebutuhan dibagi menjadi informasi jalan, kota, provinsi, kode pos, dan mahasiswa bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi ada NIM, nama mahasiswa, alamat. Tadi kan alamat kan masih bisa kita bisa lagi kan ya, jadi komposit tadi. Jadi alamatnya ini dijadikan alamat jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Oke. Tabel ini sudah memenuhi 2 NF, tetapi tidak memenuhi 3 NF. Kenapa seperti itu ya? Coba kita lihat ya. Karena misalkan kita mau lihat provinsi, gampangnya gini, kita mau lihat kota ya, misalnya kota Malang. Kota Malang itu ada di provinsi Jawa Timur gitu kan, berarti kan kotanya ini harus tahu provinsinya juga kan. Kode pos juga seperti itu. Kode pos itu pasti menentukan, misalnya ada nomor kode pos itu kan. Oh, nomor kode pos ini itu menunjukkan daerah kecamatan di kota mana, kemudian provinsi mana, ya kan? Seperti itu. Jadi, di sini masih ada atribut yang dia itu tergantungnya tidak hanya ke PK atau ke NIM saja, tetapi sebenarnya dia itu tergantung juga ke atribut lain selain PK. Nyambung di sini? Kalau 2NF tadi ya, nyambungnya ke kalau 2NF tadi
itu kelihatan di sini masih ada beberapa entitas, ya gampangannya seperti itu. Kalau 2NF masih ada mahasiswa, ada nama kuliah, kelihatan entitasnya itu berbeda, ya kita pisahkan. Nah, tapi kalau yang 3NF, entitasnya itu sebenarnya sudah betul, ini sudah entitas mahasiswa. Tetapi ternyata di atribut di entitas mahasiswa ini ada ketergantungan dengan atribut lain yang bukan merupakan PK-nya. Bisa dimengerti? Halo? Kalau diam ini saya anggap ngerti ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau yang 3 ini, entitasnya itu sudah betul, sudah terpisah-pisah. Entitas mahasiswa ya mahasiswa aja. Tapi ternyata atributnya itu masih tergantung ke atribut yang lain, bukan ke atribut PK. Itu tidak NF gampangnya seperti itu. Karena masih terdapat non-primary key, yaitu alamat kota dan alamat provinsi yang tergantung ke kode pos ya. Jadi tadi ya kode pos misalnya di daerah saya itu Singosari itu 65153 ya. Dari kode pos itu saya bisa tahu kotanya mana, provinsinya mana. Berarti kan kota sama provinsi ini bisa ditentukan oleh kode pos, ya kan? Nah, oleh karena itu nanti ini bisa kita pisah lagi. Jadi yang pertama adalah kode pos, alamat kode pos, alamat jalan, alamat provinsi, alamat kota terdapat FD atau functional dependency, alamat jalan mahasiswa, alamat provinsi mahasiswa, alamat kota mahasiswa. Ini mereka tergantung semua ke alamat kode pos mahasiswa. Ya. Oke. Jadi nanti alamat kode pos ini bisa kita pisahkan menjadi tabel baru. Ya, karena tadi ada atribut kota sama provinsi yang dia itu nilainya tergantung ke alamat kode pos. Jadi di sini alamat kode pos itu isinya nanti atributnya ada alamat provinsi dan alamat kota. Ya, jadi tabelnya sendiri kode pos. Kemudian yang di bagian mahasiswa ya tetap kita tuliskan NRP nama alamat jalan. Nah, ketiganya yang ada di belakangnya ini hanya kita pakai alamat kode posnya. Jadi nanti alamat kode posnya ini menjadi foreign key. Ya, foreign key. Foreign key dari tabel kode pos. Karena tabel kode pos primary key-nya adalah alamat kode pos. Bingung? Bingung? Mau tanya dulu? Cukup? Masih bisa diikuti. Oke, ya. Nanti Alhamdulillah. teman-teman yang lain kalau bingung, ya kenapa? Teman-teman yang lain kalau misalnya masih bingung bisa tanya ke temannya juga ya. Atau tanya ke saya di akhir kuliah atau mungkin di luar kuliah. Oke, jadi tadi itu kita hari ini sudah mempelajari normal ya, bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Ya, di mana kalau kita mau menjalankan normal ketiga, wajib memenuhi normal 2 dulu. Kalau kita menjalankan normal kedua, wajib memenuhi normal 1 dulu. Jadi urutannya ya harus kerjakan normal 1 dulu, normal 2, baru normal 3. Ada beberapa kejadian ketika tidak harus ketiganya, yang misalkan sudah memenuhi normal 1, berarti kita langsung bisa skip lanjut ke normal 2. Gitu. Nah, ini contoh lagi ya. Ada tabel seperti ini. Berarti kita harus melakukan dulu normal berapa dulu? 1 dulu ya. Nah, normal 1 dulu. Di sini ada pegawai nomor proyek
nama proyek, nomor pegawai, golongan, besar gaji. Nah ini nggak boleh seperti ini kan, karena datanya yang proyek sama nama proyek ini cuma ada di atas saja, yang di bawah-bawahnya nggak tahu. Jadi pertama kita ngisi dulu, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Diulang ya, tabelnya dipisah-pisah. Ini kalau yang di sini kan kita lihat kalau yang paling kiri ini cuma ada 2 baris ya. Walaupun baris yang pertama itu nanti bagi 3, baris kedua bagi 3. Kalau mau menormalkan, semua harus menjadi 6 baris ya, tergantung berdasarkan yang ada di kanan ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini, proyek kita tulis dulu nomor proyek, nama proyek, pegawainya. Nah, ini kita ulang-ulang di bawahnya. Oke, ini normalisasi pertama. Jadi ini tadi kita anggap seperti multi value ya. Di dalam proyek itu ada banyak nama pegawai sama nomor pegawai golongan besar gaji. Ini multi value. Harus kita buat dulu seperti ini. Kita isi dulu. Oke. Oke, kemudian untuk normal kedua. Normal kedua, satu field haruslah dipisah dengan tepat. Kita lihat tadi ya, ketergantungannya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti berarti kalau yang seperti ini, ada nama proyek tergantung ke nomor proyek, ya kan? Kemudian nomor pegawai ini pasti kan mewakili entitas pegawai, berarti dia PK. Nama pegawai tergantungnya ke nomor pegawai saja, golongan juga ke nomor pegawai, besar gaji ke nomor pegawai, sehingga nanti kita bagi nomor tabel proyek sendiri dan tabel pegawai sendiri. Seperti ini. Ini jadi normalisasi kedua. Dalam satu tabel itu ya hanya tergantung ke primary key-nya saja. Nah, kemudian kita juga ingin tahu mungkin ya, proyek pegawai ini mengerjakan proyek yang mana. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ya, pegawai yang satu mengerjakan proyek NP01, pegawai yang kedua mengerjakan proyek 1 juga, pegawai ke-1 juga bisa mengerjakan proyek yang kedua. Jadi kita juga membuat tabel proyek pegawai di mana primary key-nya tidak hanya proyek saja atau pegawai saja, tapi gabungan keduanya. Nah, ini nanti modelnya juga akan sama kayak yang ini ya, cuma kita ngambil yang bagian PK saja, 2 PK ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, nanti bisa kalian review lagi ya dari contohnya ya. Kemudian normal ketiga. Nah, normal ketiga. Normal ketiga itu tadi tidak boleh ada tabel, tidak boleh ada atribut yang tergantung ke atribut lain yang bukan primary key. Di sini cuma ada nama proyek ya, dia pasti cuma tergantung ke nomor proyek. Oke. Nama pegawai tergantung ke nomor pegawai. Golongan juga ya, setiap pegawai punya golongan tertentu, berarti ke sini. Kemudian besar gaji. Nah, bisa dilihat di sini. Besar gajinya itu kalau golongannya B, gajinya sama 900.000. Kalau A 1 juta, C 750. Berarti bisa dilihat kalau gajinya ini sebenarnya tergantung ke golongannya. Kalau golongannya sama ya gajinya akan sama. Berarti besar gaji ini tidak hanya tergantung ke pegawai ya, tapi dia tergantungnya sebenarnya ke golongan. Ketika ada atribut yang tergantung ke atribut lain yang bukan primary key, maka dia akan dipisah, yaitu ya normal ketiga. Jadi seperti ini nanti. Golongan ini akan dipisah. Hasilnya adalah tabel golongan.
golongan A 1 juta, golongan B 900, golongan C 750. Jadi yang di di tabel pegawai cukup menuliskan golongan saja. Jadi nanti hasil normalisasinya yang awalnya tabelnya bentuknya seperti ini, satu saja akan menghasilkan 4 tabel yang seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Lihat latihan selanjutnya dulu lagi ya. Jadi ini yang selanjutnya, latihan normalisasi. Sama ini ya, kayak yang tadi ya, nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode, nama NK, kode dosen, nama kayak tadi ya. Ini yang sininya itu masih kosong ya kan. Berarti ini kan kayak multi value gitu. Berarti harus kita jadikan dulu, isikan dulu seperti ini. Kalau sudah kita isi, kita ulangkan isinya di bawahnya, baru kita lakukan ke 2NF. 2NF kita memisahkan berdasarkan primary key ya, atau atributnya kita maksudnya atau entitasnya. Kita lihat di sini pasti ada entitas nomor mahasiswa, entitas mata kuliah ya. Kemudian kelihatan juga kayaknya nanti ada dosen juga ya, sama nilai. Ya, berarti nanti akan ada mahasiswa seperti ini, kode mahasiswa. Oh ini kalau di sini mata kuliah masih kode dosennya di sini ya, sama nilai ya, sama kayak yang tadi ya. Untuk mencari nilai kita harus tahu nomor mahasiswa sama kodenya. Jadi nilai ini tergantung ke 2 primary key. Sedangkan kalau kode mata kuliah ini hanya semua tergantung ke kode mata kuliah. Kemudian untuk mahasiswa ini semuanya tergantung ke nomor mahasiswa. Nah, sebenarnya ini bisa kita pisah juga kan ya, tadi habis setelah ini, oh ternyata kode dosen ini juga entitas baru ya. Berarti nanti kita tuliskan di tabel dosen, karena nama dosen kan tergantung ke kode dosen, jadi akan dibuat seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Gak ada, sepertinya seperti saja ya.